Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widarta, SEMM. Saya dosen pengajar dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kebetulan pada kesempatan ini saya mengajar di salah satu mata kuliah, yaitu pengantar ilmu ekonomi. Saya sampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dua, mampu menguasai teori, konsep, metode, dan perangkat analisis yang terkait dengan keterampilan manajerial di bidang manajemen bisnis. Ketiga, mampu menguasai konsep, metode, perangkat analisis yang terkait dengan keterampilan manajerial di bidang manajemen bisnis. Keempat, mampu mengkaji implikasi, pengembangan, dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, dan mampu mengaplikasikan keahlian manajemen dengan berorientasi pada aplikasi teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah bidang manajemen. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah di antaranya mampu menguasai konsep teoritis di bidang ekonomi serta mampu memformulasikan penyelesaian analisis kasus di bidang ekonomi secara sistematik didukung dengan pemanfaatan iptek atau ilmu dan teknologi. Mahasiswa mampu melakukan kajian kasus di bidang ekonomi dengan terjun langsung ke lapangan melalui kegiatan observasi dan studi lapangan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Kemudian mahasiswa mampu menyusun makalah hasil kajian di bidang ekonomi dan mempresentasikan baik secara individu maupun kelompok. Deskripsi singkat mata kuliah secara umum, secara garis besar mata kuliah ini membahas tentang perihal teori, prinsip, dan metode ilmu ekonomi dalam rangka menjelaskan aktivitas-aktivitas pokok dalam perekonomian, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, serta bagaimana kegiatan ekonomi dalam masyarakat berjalan dengan baik dalam skala mikro maupun makro. Kemudian saya sampaikan juga dalam pertemuan nanti pertemuannya sebanyak 16 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester atau UTS dan 1 kali di ujian akhir semester. Ya, untuk capaiannya pada minggu pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip ekonomi. Kemudian pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan dan akar permasalahan di bidang ekonomi, apakah itu tentang kemiskinan, tentang ketimpangan ekonomi, tentang pengangguran terbuka, terselubung, ketergantungan ekonomi. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan dan akar permasalahan ekonomi kerakyatan. Itu nanti kita sampaikan adalah studi kasus kemiskinan ekonomi kerakyatan di lapangan, ya. Kemudian pada pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami sistem ekonomi aktual dan sistem ekonomi kerakyatan. Di antaranya adalah tentang kapitalisme dan sistem ekonomi kapitalis, sejarah landasan dan substansi sistem ekonomi kerakyatan, instrumen penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sistem ekonomi aktual dan sistem ekonomi kerakyatan dari kelanjutan dari pertemuan yang keempat, ya. Nanti hanya studi kasus. Pada pertemuan keenam, mahasiswa mampu menjelaskan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu kesatuan siklus perputaran kegiatan ekonomi. Jadi faktor produksi, intelektual, institusional, dan material, metode produksi, metode distribusi, mode konsumsi, dan siklus ekonomi. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan struktur pasar dan tata niaga. Jadi tata niaga dan pasar, oligopoli, kemudian persaingan sempurna, juga perencanaan demokrasi. Pada pertemuan 8 nanti kita mengikuti ujian tengah semester. Pada pertemuan 9 nanti diharapkan mahasiswa kita akan menyampaikan ke mahasiswa untuk mampu menjelaskan peran negara dalam perekonomian, misalnya dalam penyediaan tenaga kerja, pembangunan organisasi kemasyarakatan rakyat, pendidikan kerakyatan, pembangunan usaha bersama, pengelolaan sumber daya, dan jaminan sosial. Pada pertemuan ke-10 mahasiswa mampu menjelaskan sistem ketenagakerjaan dan perburuan. Dan ke-11 ini nanti diancana tentang masalah sejarah dan sistem perburuan, hubungan industrial dan hak dasar pekerja, upah murah dan outsourcing, peran serikat pekerja dan koperasi pekerja.
Pada pertemuan ke-12 mahasiswa mampu menjelaskan peran koperasi dalam perekonomian ya, dari sejarah dan keadaan dan peran koperasi, kemudian perbedaan koperasi dengan perusahaan non koperasi atau PT, kemudian koperasi dan ekonomi kerakyatan, prinsip-prinsip koperasi. Pada pertemuan ke-13 peran koperasi dalam perekonomian, keadaan koperasi permasalahan dan perekonomian di lapangan. Ke-14 nanti menjelaskan tentang globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Itu nanti kita akan membahas tentang sejarah dan pola hubungan ekonomi internasional, perdagangan bebas dan aplikasi di negara berkembang, masyarakat ekonomi ASEAN, solidaritas ekonomi kawasan. Pada pertemuan ke-15 nanti kita akan merefleksi kembali belajar ilmu ekonomi, jadi tanggung jawab moral kaum intergeneral, pembelajaran dari bacaan diskusi kelas dan studi lapangan, dan nanti kita diadakan ujian akhir pada pertemuan ke-16. Dan pada pertemuan ini selain ada ujian akhir semester dan ujian tengah semester, juga ada asesmen atau penilaian, kalau dalam kami istilahnya ASN, nanti ASN 1 itu sebelum UTS dan ASN 5 itu setelah UTS. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran dan perkenalan pribadi saya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baik kita mulai ya. Mohon maaf hari ini ada teman yang ikut membuat shooting atau meng-tag video. Jadi hari ini kita membahas materi yang kedua. Kalau kemarin kita kan baru diskusi kan, diskusi tentang ilmu ekonomi secara umum ya. Nah ini pada kesempatan ini kita akan langsung masuk ke materi ya. Jadi kita bicara tentang perkembangan dari ilmu ekonomi. Ya, dari ilmu ekonomi secara garis besar itu merupakan ilmu sosial yang berhubungan erat dengan tingkah laku manusia atau perilaku, interaksi pedagang dengan konsumen, investor, pemerintah. Ilmu ekonomi dipelajari sejak tahun 350 sebelum Masehi, zaman Aristoteles ya. Kalau Anda di SMA pasti banyak sekali tentang Aristoteles ini. Hampir semua pendapat-pendapatnya banyak ya. Pendapat ilmu ekonomi dikemukakan secara terdahulu seperti ya. Ini di Prancis, Robert. Nah, kita yang paling kita tren adalah ini, Adam Smith. Ya, kalau Anda di tingkat SMA pasti sudah tahu tentang Adam Smith ya, tentang negara kemakmuran. Kemudian oleh Keynes. Ini perbedaan yang sekarang paling tren adalah ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Apa itu ilmu ekonomi? Secara garis besar tadi sudah saya sampaikan ya, ini pendapat dari para ahli. Nanti kita buat coba kesimpulan-kesimpulannya. Jadi ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya ya, ICOS dan NOMOS secara garis besar. Ini Anda di SMA pasti sudah ini. Oke. Nah, apa yang dipelajari dari ilmu ekonomi itu? Apa yang dipelajari? Satu, tentang perilaku. Perilaku manusia, baik secara individu, kelompok. Individu secara kelompok, untuk memenuhi kebutuhannya saat ini ya. Jadi kebutuhan saat ini dan YAD apa? Yang akan datang.
dengan sumber daya ekonomi yang ada. Jadi kalau ditanya, misalnya Anda ditanya, apa ilmu ekonomi? Jawabannya gimana? Ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk terus. Nah, betul. Jadi kesimpulannya ini. Kalau nanti Anda menemukan pendapat-pendapat yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Jadi ini perkembangannya. Kalau Adam Smith ini pertama kali ilmu secara ilmiah dipelajari secara ilmiah pada masa ini 19776. Ya, kemudian ini 19776 ini dikenal dengan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah atau ekonomi pasar ya. Jadi tanpa intervensi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh berintervensi dalam bidang ekonomi ya. Yuk kesimpulannya, yuk ditulis kesimpulannya. Ilmu yang mempelajari untuk memenuhi dengan sumber daya yang terbatas dan dengan alternatif penggunaannya. Oke, sudah semua. Oke. Saya bilang alternatif, makanya ekonomi disebut adalah choice atau pilihan. Oke, coba perhatikan semua. Anda punya uang, dapat kiriman yang kos 1 juta dari bapak ibu Anda, dari orang tua Anda. Anda harus memilih apa enggak? Dipakai untuk apa aja coba? Makan 1 bulan, oke. Beri pulsa kan? Ya, apalagi? Bensin. Apalagi? Apa? Main. Kira-kira cukup apa enggak? Nah, cukup dicukup-cukup kayak kan gitu kan. Gitu. Makanya itu harus memilih, bagaimana kita pintar-pintar memilih. Ini memilih. Ya. Harus memilih kan, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak harus didahulukan. Jadi adalah ilmu memilih. Kenapa memilih tadi? Kenapa kok memilih tadi? Kenapa memilih tadi? SDE, sumber daya ekonomi terbatas.
Ya, ini kuncinya. Jadi sumber daya ekonomi, sumber daya yang kita miliki, uang yang kita miliki dari orang tua itu sangat terbatas. Jadi kita harus pintar-pintar memilih supaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ini tujuan akhirnya. Ya, choice ya. Jadi sumber daya terbatas, kebutuhan tidak terbatas. Kenapa kita harus efektif dan efisien? Kita harus memilih lagi ya, choice ya. Anda punya uang 50.000. Anda pengen efisien, ke kampus 3 jalan kaki kan efisien kan? Tapi efektif apa enggak? Enggak, jelas nanti sampai sana kalian semaput nanti, pingsan itu nanti. Tapi efisien karena uangnya masih utuh. Nah, efektif gimana? Enggak efektif, efisien tapi enggak efektif. Mungkin sampai sana malah sakit. Berarti nanti harus berobat, berarti uang 50.000 tadi enggak cukup kan? Gitu. Tapi juga efisien dan efektif. Efektif itu kalau sampai sana, kalau kalian pakai Grab, cukup apa enggak? Enggak cukup. Nah, berarti harus pintar-pintar memilih. Ya, harus pintar-pintar memilih. Nih, jadi ilmu choice atau ilmu untuk memilih. Oke, sudah. Ini sudah saya hapus ya. Oke, sekarang masuk gini ya. Kita masuk ke Adam Smith, Bapak Ilmu Ekonomi. Adam terus saya gimana? Adam Smith. Dan nanti dengan J.M. Keynes. Ini yang sangat kita kenal ya dengan istilahnya yaitu kemakmuran bangsa-bangsa. Oke, jadi gini, teman-teman semua, dalam teorinya Adam Smith, bentar saya lanjutkan dulu aja di sini. Yang dimana dampak ilmu ekonomi bahwa bidang ekonomi terbentuk sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan setelah 1976 menurut Adam Smith ini. Pandangan Adam Smith bahwa ekonomi kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah. Ini sangat terkenal ya. Misalnya Mark Manson dikenal dengan kelompok klasik atau microeconomics. Nah, Keynes ini yang saya sebut itu 1936
perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Pemikiran menjadi dasar dari makroekonomi ya. Oke. Gini, saya tanya jenengan semua, kalau di Indonesia itu ada intervensi pemerintah apa enggak? Ada. Contohnya apa? Ayo Mas, contohnya apa Mas? Pojok. Yang campur tangan pemerintah apa? BBM. Oke. Campur tangan gimana? Subsidi, betul. Oke. Mas Pojok, campur tangan apa? Ya? Ayo Mas, apa Mas? Pajak, boleh. Jadi intinya begini ya. Pasar itu kan pertemuan dari apa? Pembeli, penjual. Nah, pertemuan ini akhirnya membawa kekuatan untuk menentukan apa? Harga, price, harga. Oke. Nah, sekarang yang kasus yang kita bahas yang sekarang masih ramai masalah beras. Menurut Anda, pemerintah perlu campur tangan enggak masalah beras? Ayo, sampai jawab ayo. Tunjuk tangan. Nanti tak apalin loh nanti nama-namanya. Perlu kan? Perlu apa enggak? Ayo Mas, perlu apa enggak Mas? Perlu. Kenapa perlu? Oke, berarti untuk kesejahteraan toh. Jadi gini, pemerintah itu ada punya, kemarin udah tak sebutkan toh, HET, harga eceran tertinggi. Kalau harga terlalu rendah, berarti yang rugi siapa? Yang petani. Kalau P terlalu tinggi, konsumen. Maka pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi. Maka daripada itu P ini kalau menurut mekanisme pasar, ini namanya mekanisme pasar ya, akan menimbulkan harga. Harga ini kekuatan dari penjual dan pembeli akan menentukan harga. Nah, harga inilah nanti yang akan menentukan lapangannya. Jadi kalau versinya ini Adam Smith ini udah serahkan kepada pasar, terserah pasar mau gimana. Ya, kalau misalnya tiba-tiba seluruh Indonesia nggak panen, apa kira-kira kita impor semua gitu ya, misalnya, repot apa enggak? Repot kan? Karena kita tergantung pada impor dari luar negeri. Seperti saat ini, ya sekarang India aja 21,5 juta ton ditahan, tidak dipasarkan dulu, berarti harga pasar seluruh dunia itu memang harga pangan itu sedang naik ya. Oke. Jadi yang kedua ini perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ya. Kalau ini nanti menjadi mikroekonomi, yang Adam Smith ini menjadi makroekonomi. Oke, ada pertanyaan? Ayo silakan yang mau bertanya atau diskusi. Nih, saya lanjutkan. Ya, yang Adam Smith tadi dengan ekonomi klasik ya, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kalaupun ada campur tangan, maka kegiatan perekonomian hanya dibatasi pada pertahanan dan keamanan. Jadi non ekonomi kan, hukum dan peradilan non ekonomi, penyediaan prasarana umum berarti non ekonomi ya, transportasi dan sebagainya. Adam Keynes perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Campur tangan pemerintah untuk mengatasi penyakit ekonomi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Kita tadi yang ngomongin beras, kalau pemerintah tanpa campur tangan, berarti nanti akan terkait kepada inflasi. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tadi Keynes menyatakan menjadi ekonomi makroekonomi, dan Adam Smith menjadi mikroekonomi. Oke, saya lanjutkan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau Indonesia pakai yang mana? Pakai yang mana tadi? Ya, campur tangan. Tidak resmi tapi kita pakai campur tangan pemerintah. Pemerintah perlu campur tangan. Kalau dalam bahasa ekonominya, bahasa negara menjadi intervensi.
intervensi dari pemerintah. Jadi kekuatan pasar, tapi pemerintah tetap membatasi. Tujuannya apa? Berarti tujuannya adalah untuk menolong dari sisi produsen maupun konsumen. Nah ini, uraian pengertian ilmu ekonomi dari Sadono Sukirno, ini yang paling banyak digunakan di Indonesia, yang nomor 1 ini. Ilmu menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya, baik sumber daya SDM maupun sumber daya manusia ya. Kalau kemudian dari Prof. Samuelson, ilmu adalah suatu studi gimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, choice ya, dengan atau penggunaan uang dalam menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan secara dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dipunya untuk keperluan konsumsi sekarang dan masa yang akan datang. Oke, seperti tadi ya, sama. Nih, jadi tadi kesimpulannya, kita lanjutkan lagu. Masalah-masalah ekonomi ya. Masalah ini terjadi timbul dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan ekonomi pihak RT, pihak industri, rumah tangga, pihak pemerintah. Masalah utama perilaku ekonomi adalah kebutuhan manusia, need atau kebutuhan dengan sarana pemuas yaitu berbagai jasa maupun berbagai barang. Oke, saya kira itu permasalahan yang pada pertemuan hari ini. Jadi kita sedikit membahas tentang sejarah ekonomi dan juga apa arti dari ilmu ekonomi itu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.